Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, kabar petang berjumpa kembali bersama kami dalam program Kabar Petang edisi Senin 24 Januari 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca, menelaah dan berdiskusi mengenai berita-berita terkini dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP Suharso Munarfa berbicara soal dunia metaverse yang menurutnya akan menjadi masa depan dalam dunia politik, terutama dalam momentum elektoral. Dia berkata praktek politik transaksional atau dikenal dengan istilah NPWP, kependekan dari nomor piro wani piro, akan menjadi model yang usang sebab katanya dunia digital ke depan akan menjadi metaverse yang bisa dengan mudah menampilkan rekam jejak setiap calon pemimpin. Pertanyaannya, apakah metaverse itu? Apakah layak diperkenalkan kepada masyarakat? Dan adakah tersimpan bahaya di balik metaverse? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto, peneliti dari BKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah. Sehat, Bung Hanif? Alhamdulillah sehat walafiat sehingga bisa bersua kembali dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Hanif, di kabar petang kali ini kita membahas terkait dengan metaverse. Bung Hanif, metaverse mulai diperbincangkan oleh orang-orang dengan antusiasme belakangan ini. Apakah metaverse itu dan apakah layak diperkenalkan kepada masyarakat, Bung Hanif? Ya, memang menarik ya kalau di awal tahun 2022 ini kita memperbincangkan metaverse ya. Bahkan ini pun juga menjadikan proyek kapitalisme global yang ada di negeri ini ya khususnya. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita amati orang pertama yang terkenal menciptakan istilah metaverse ini adalah Neil Stephenson ya. Dan ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Dan istilah metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Nah, ini menariknya ya. Bahkan ini pun juga menjadikan salah satu perebutan ya bagaimana kapitalisme global khususnya di bidang media. Nah, kemudian istilah ini pun tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Nah, anggap saja metaverse itu adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Nah, hebatnya lagi Zuckerberg ini kan sebagai dulu CEO Facebook ya, kemudian dirubah menjadi Meta ya perusahaannya itu. Nah, menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki ya, alih-alih hanya melihat layar. Nah, jika disingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Nah, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Nah, gambaran sederhananya yang diungkap oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual tempat seorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Nah, karenanya ini menjadi dunia baru ya, dunia rekayasa, dunia yang memang serba virtual, dan ini pun juga akibat dari kemajuan teknologi yang saat ini pun juga dimulai dari masa pandemi COVID-19 ya, yang orang pun juga tidak saling terhubung ya. Mereka bisa rapat secara virtual, secara online dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi embrio. Nah, bergantung kita mau menyikapinya seperti apa. Begitu, Mas. Baik. Menarik ini Bung Hanif membicarakan terkait dengan metaverse. Bung Hanif, terkait dengan metaverse ini, seperti tadi pemaparan dari Bung Hanif, apakah sebenarnya akan menimbulkan gangguan psikis bagi masyarakat? Dan juga ataukah menimbulkan gangguan psikologis? Misalkan efek candu untuk menggunakan hal tersebut terus? Ya, memang sebuah teknologi ini kan
tidak lepas dari kekurangan ya. Nah, ada bahaya di balik metaverse memang. Nah, bahaya ini meliputi aspek psikologis personal, sosial, hingga politik. Makanya nggak heran kalau Pak Suharso Monoarfa juga sangat menginginkan ini bisa diaplikasi di dalam dunia politik ya. Yang sebelumnya juga kita tahu ada banyak transaksional, kemudian ada tadi ya NPWP dan sebagainya yang itu juga realitas yang kita pahami. Nah, dan memang bahaya dari metaverse secara psikologis ini adalah efek candu yang mengikat pengguna. Nah, ini yang perlu kita waspadai kan gitu ya. Nah, bahaya selanjutnya juga pengguna metaverse bisa menjadi lebih percaya kepada metaverse ketimbang dunia nyata. Nah, ini yang menjadi alienasi kan gitu ya. Nah, bagaimana bisa ya sebuah dunia rekaan, rekayasa, dunia virtual yang seperti diciptakan ya oleh kecanggihan teknologi dari buah pikir manusia ini bisa memberikan efek candu ini yang luar biasa. Nah, ini tahu banyak kalau kita main video game ya, seperti sekarang ini ya. Bagaimana anak-anak kita juga ada kecanduan game online dan sebagainya yang mereka seolah-olah masuk ke dalam dunia virtual itu, padahal itu dunia rekaan. Nah, tampaknya ini pun ditangkap oleh kapitalisme global ya untuk meraup keuntungan ya sekali lagi, dan mereka pun menginvest triliunan dolar ya untuk metaverse ini ya, bahkan ingin menjadi yang pertama ya. Nah, ini kalau ada orang yang berpikiran ingin ke Mars ya, bahkan ingin hidup di Mars. Nah, ini mereka ingin hidup menciptakan hidup dunia baru ya, ini yang namanya metaverse. Nah, ini menariknya di sini ya. Nah, makanya ini harus hati-hati betul dengan hal ini. Toh sekarang ini dengan adanya media sosial pun kita kadang lebih percaya ya kepada media sosial. Sebelum kita cek-cek kadang berita hoax kita juga percaya ya dibandingkan berita yang sesungguhnya. Nah, ini fakta yang juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Begitu Mas Fauzi. Baik, tadi sempat disinggung oleh Bung Hanif terkait dengan kepercayaan masyarakat, apakah itu di media sosial maupun di dunia nyata. Lantas pertanyaannya, apakah metaverse ini juga akan memindahkan hal demikian, ya? Ataukah bahaya dari aspek politik ini seperti apa, Bung Hanif? Karena bisa jadi nanti orang-orang akan menjadi lebih percaya metaverse daripada dunia ataupun realitas politik yang di dunia nyata. Dan apakah sebenarnya konsep metaverse ini bisa mengokohkan oligarki, Bung Ya, Hanif? kalau kita kaitkan dengan aspek politik ini yang menarik ya. Karena memang sebenarnya metaverse ini kan dibuat sebagai sebuah bentuk untuk kepentingan bisnis. Ya. Itu yang pertama kali ya. Bagaimana orang itu juga bisa membeli tanah, sebidang tanah. Ya. Kemarin juga sudah di kayak menjual properti dan sebagainya. Dan ini akan menjadi ruangan baru ya bagi keterhubungan manusia satu dengan yang lain itu melalui dunia metaverse. Nah, bagaimana dengan politik? Nah, ini juga terkait dengan infrastruktur ya, suatu negara. Apakah negara itu siap ataukah tidak? Nah, memang kalau kita lihat dari sisi politiknya, ya tadi orang-orang lebih percaya metaverse ya ketimbang dunia nyata ini, maka sekali lagi orang akan lebih percaya realitas politik yang tercermin di metaverse ketimbang di realitas politik di dunia fisik, ya. Nanti misalnya di metaverse ya, kalau kita ini coba bayangkan ya dulu ya, karena ini memang belum di publikasi secara luas ya, dalam artian belum ada kita belum bisa menikmati. Nah, maka coba kita bayangkan misalnya ada pemilihan presiden ya sekarang ini ya, ada real quick count ya, biasanya ada quick count ya, yang dilakukan oleh lembaga survei. Kemudian di dunia metaverse juga ada quick count-nya juga. Nah, quick count diduniakan oleh A, kemudian di metaverse dimenangkan oleh B. Nah, bisa jadi orang-orang akan lebih percaya kepada yang B ya, yang terpilih di dunia metaverse ya ketimbang di realitas politis di dunia fisik. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi kalau secara politis ini dikuasai oleh oligarki gitu ya. Karena apa? Metaverse ini beresiko digunakan oleh penguasa yang tanpa memandang kepentingan publik yang sesungguhnya ya. Di masa depan persaingan politik ini akan bergeser. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, sekali lagi ini menarik. Nah, ini sekali lagi bergantung infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Apakah siap dengan model seperti ini kan begitu ya. Nah, wong kita
pemilihan umum secara e-voting aja belum terlaksana ya, masih dengan pakai coblos ataupun yang lain ya, yang artinya masih manual ya, meskipun perhitungannya bisa dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, sekali lagi ini masih menjadi debatable kalau di dalam politik ya, tapi apakah mungkin ya, sangat mungkin sekali ya, sekali lagi ini sangat mungkin sekali. Apa sih yang nggak memungkinkan di dalam dunia metaverse kan gitu ya, bahkan mungkin ada negara baru ya tanpa ada batas-batasan nasionalisme mungkin ya. Ini yang juga sekat-sekat itu akan hilang ya, karena sekali lagi yang berkuasa nanti di dunia metaverse ini adalah sebuah evolusi dari kapitalisme global gitu ya. Siapa yang di situ memulai, maka dia akan berkuasa. Nah, kita lihat nanti ya ke depan ini seperti apa di dunia metaverse. Nah, kira-kira begitu Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bung Hanif. Hanif, tadi juga sempat kita bahas terkait dengan bagaimana metaverse ini bisa menimbulkan hal baru khususnya. Apalagi kita ketahui bersama pasti akan ada dampak di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kita ketahui bahwasannya yang digagas metaverse ini para pemilik modalnya ya orang-orang itu lagi. Dan sebenarnya apakah metaverse ini dapat dengan mudah digunakan untuk memecah belah masyarakat dan juga menabur benih-benih perpecahan ini di antara anggota masyarakat itu sendiri, Bung Hanif? Ya, kalau sekarang ini kan memang belum terwujud ya. Ini sebagai analisis ke depan aja ya, bahwa hal ini sangat memungkinkan bahwa ini bisa digunakan untuk memecah belah masyarakat ataupun menabur perpecahan. Nah, sekali lagi masuk ke dunia metaverse itu nanti butuh biaya yang besar juga, kan begitu ya. Jadi dan uang dipakai pun juga bukan uang kertas. Sekali lagi transaksinya nggak ada pakai uang kertas ya. Nah, pakai uang khusus tentunya ya. Kalau sekarang ada namanya Bitcoin, kripto dan sebagainya, ini kan sebagai bentuk awalan ya, bagaimana ini juga menjadi tawaran kepada publik. Nah, dan memecah belah ini pun juga ya sangat memungkinkan gitu ya. Lalu di dunia nyata saja kita ini bisa dipecah belah kan gitu ya. Apalagi kalau itu di dunia metaverse yang kondisinya juga ya seperti kehidupan nyata. Nah, ini bergantung siapa yang bermain di situ ya, aktor-aktor politiknya siapa, bergantung juga dengan oligarki. Makanya pemilik modal atau pemilik kapital ini yang nanti akan paling diuntungkan ya. Jadi mereka itu kan membuat sebuah ekosistem gitu ya, ekosistem baru, kemudian mereka juga menyediakan lahan ya seperti itu ya, tempat yang di situ diperjualbelikan ya. Ya, jadi seperti raja-raja baru kan gitu ya. Nah, tapi yang sekali lagi berkuasa itu adalah para pemilik modal ya, bukan politisi yang sesungguhnya. Nah, mereka ada seperti mainan aja. Nah, ini yang harus kita. Nah, yang kedua kalau kita amati sebelum masuk ke metaverse kita bisa belajar di media sosial aja kan gitu ya. Bagaimana rakyat ini sudah terbelah menjadi dua ya pada waktu pemilu ya. Ketika pemilu maupun sesudah pemilu pun masih terpecah belah. Nah, ini ya, apalagi nanti di dalam dunia metaverse. Nah, dan ini sangat memungkinkan sekali ini ya untuk memecah belah, untuk menabur perpecahan. Makanya ini harus dihati-hati betul ya. Memang teknologi itu memudahkan, tapi kalau tidak dilandasi dengan iman, maka bisa menghancurkan. Nah, begitu Mas Fauzi. Baik, Bung Hanif, terkait dengan kondisi sosial politik yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi metaverse ini? Dan juga apakah dengan segala dinamikanya ya ini bisa menyedot potensi ekonomi Indonesia, Bung Hanif? Iya, kalau dianggap siap nggak siap ya memang karena ini adalah wacana global ya. Apapun itu ya tentu siap. Lawang pindah ibu kota negara aja Indonesia siap ya. Apalagi hanya sekedar ya menginvestasikan untuk membangun dunia metaverse. Nah, sekali lagi ya. Dan ini memang nanti juga Indonesia khususnya melalui penguasa di negeri ini juga harus menyiapkan itu infrastrukturnya yang paling penting itu ya. Nah, sekali lagi kalaupun nanti ya jangan-jangan nanti muncul penolakan baru ya. Jangan metaverse karena nanti pakai dana utang misalnya dari IKN ini yang menjadi pelajaran penting sebetulnya kan. Ini kan seperti kita membuat satu dunia baru, ekosistem baru kan begitu ya. Menyiapkan infrastruktur, menyiapkan infrastruktur dan sebagainya. Sebagaimana pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan. Nah, ini juga nanti ada dunia baru yang disiapkan dan sebagainya. Tentu nanti juga ada undang-undang
Ya, ini kita tunggu juga ya. Kalau apakah sudah disiapkan mulai sekarang ada undang-undang persiapan metaverse misalnya menghadapi itu ya melalui kementerian atau juga melalui lembaga khusus tentunya. Nah, ini yang apa yang harus kita pahami di situ. Nah, dan ini juga akan bisa menyedot potensi ekonomi Indonesia. Ya sekali lagi cara berpikir dari kelompok-kelompok kapital pemilik modal itu adalah meraih keuntungan. Makanya Facebook sekarang ini melalui metaverse ini kan Mark Zuckerberg juga menginvestasikan ya dana yang ya bahkan luar biasa gitu, yang mungkin bagi kita ini dana yang fantastis gitu ya, yang sebelumnya belum pernah ada demi untuk mewujudkan metaverse ini ya. Nah, ini apalagi, nah kalau mereka saja yang mengendalikan ya para kapital global dan masuk ke suatu negara, ya otomatis ya negara itu pun juga malah dikuasai oleh pemilik modal segala. Ini apa ya, suatu yang harus kita terima realitanya seperti itu gitu loh ya. Nah, nanti otomatis potensi ekonomi saya akan tersedot. Nah, ini bergantung kesiapan penguasa dan juga rakyat di negeri ini. Seperti itu. Baik, Bung Hanif, terakhir terkait dengan bagaimana sebenarnya landscape pertempuran politik ke depan ya, dalam konteks pertempuran ideologis dan juga kebijakan antara pengembangan teknologi ini, Bung Hanif. Tentunya ini potensinya juga akan semakin apa ya, semakin meningkat ya intensitasnya gitu ya. Jadi pertempuran ideologis. Nah, ini kan kita lihat ya, metaverse ini kan digawangi oleh ideologi kapitalisme global kan gitu ya. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan kita misalnya sebagai seorang muslim masuk ke dunia itu? Nah, tentu bagi seorang muslim pun juga akan terikat dengan hukum Islam kan. Ya, misalnya jual beli menggunakan kripto, Bitcoin apakah diperkenankan dan sebagainya. Nah, ini juga perlu ada pengkajian khusus ya kaitannya dengan fikih muamalahnya nanti kayak apa ya, misalnya kalau kita membeli sebidang tanah di metaverse, kita transaksi misalnya jual beli di situ ya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita sebagai seorang muslim tentunya. Nah, apalagi kalau nanti memang sengaja itu digunakan oleh kepentingan kapitalisme global ya untuk untuk apa, mengeruk kekayaan negara muslimnya, ini berarti membawa dampak yang berbahaya gitu ya. Nah, kan? Nah, kan kalau di dalam Islam kan sederhana ya. Kita ini kan hidup di dunia nyata ya. Ya kan? Jadi tidak dunia reka-reka ya. Mungkin orang-orang kapitalisme global itu sudah bingung lagi nih ya, mau mengeruk di dunia yang mana gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya bagaimana orang-orang kaya itu kan juga ingin tinggalnya di Mars. Ya, padahal Allah ya menaskan manusia itu hidupnya di bumi kan gitu. Tapi itu pikiran-pikiran yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini yang perlu kita cermati juga gitu ya. Nah, karenanya melalui ini juga akan sebetulnya sudah dicicil ya sejak era media sosial ini ya, pertempuran ideologis dan antar. Nah, nanti antar pengembang pun juga bisa saja berbeda ya. Nah, misalnya pengembang teknologi A ini rumahnya di sini ya. Ya, kawasan metaverse-nya ekosistem ini di sini. Nah, tinggal kita milih mau yang mana dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi saya berpesan kepada ulama ya ataupun juga orang-orang alim ya di antara umat Islam itu mengkaji kembali dan memberikan pencerahan kepada umat Islam ya. Ya, nanti bagaimana transaksi di sana ya kan, dengan tadi ya alat tukar yang seperti itu ya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai kan juga metaverse-nya bergantung siapa yang menciptakan awal ya. Nah, kalau dirusak sudah buyar semuanya kan gitu ya. Nah, siapa yang paling beruntung ya, sekali lagi ini adalah evolusi dari kapitalisme global. Nah, ini yang menjadi catatan saya bahwa metaverse ini adalah evolusi ya dari kapitalisme global. Nah, kalau ini sudah mengglobal, berarti cengkraman kapitalisme itu begitu rupa. Makanya kita harus waspada terhadap perang ideologi ini. Dan ini sangat mendorong intelektual muslim, barangkali ada ilmuwan muslim yang pandai dalam bidang ini pun bisa memberikan edukasi yang lebih kuat lagi kepada kita ya, sehingga umat Islam nggak salah arah dalam menentukan masa depannya. Begitu Mas Ihsan. Baik, terima kasih Bung Hanif. Alhamdulillah atas kehadirannya di Kabar Petang kali ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program Kabar Petang kali ini dan juga saksikan kembali program Kabar Petang setiap harinya di waktu yang sama di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke seluruh jaringan Anda. Semoga menjadi pahala bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.